Banyak pembudidaya lele pemula yang merasa kolamnya aman-aman aja. Tapi ketika panen tiba, hitungan realitanya malah bikin kaget. Yang harusnya panen 120 kilo, ini malah cuma 90 kilo. Kok bisa? Dan di titik itulah mulai muncul berbagai kecurigaan. Jangan-jangan ada yang nyerok lah, jangan-jangan ada maling lah, atau jangan-jangan karyawan sendiri yang jual ikan secara diam-diam. Padahal faktanya, apa yang terjadi biasanya jauh berbeda dari yang mereka pikirkan. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Huda. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Saya sudah bertahun-tahun terjun di dunia budidaya lele. Dan dari perjalanan itu, saya bertemu ratusan, bahkan ribuan pembudidaya pemula maupun pembudidaya senior di berbagai daerah. Dari ribuan orang itu, saya menemukan pola besar yang terus berulang, yaitu setiap kali hasil panennya jauh di bawah prediksi, pemilik kolam hampir selalu berprasangka buruk. Pasti ada yang ngambil, pasti ada maling, atau jangan-jangan karyawan sendiri yang menjual ikan secara diam-diam. Dan pola itu terjadi di mana-mana. Di sistem tradisional, baik kolam tanah maupun kolam terpal, kematian lele ini jarang sekali terlihat. Bukan karena ikannya yang aman, tapi karena memang begitulah cara lele untuk mati. Lele kalau mati, dia itu tenggelam dulu di dasar kolam, tidak langsung mengambang. Dan sebelum bangkainya ini sempat naik ke atas permukaan, dagingnya sudah habis dimakan oleh teman-temannya. Yang tersisa hanya tulang dan kepala yang tetap berada di dasar kolam. Inilah yang membuat pemilik kolam merasa, padahal ikan saya aman-aman aja, nggak ada yang pernah mati. Tapi begitu masa panen, ini jauh dari target perhitungan yang udah dia kalkulasikan. Lalu bagaimana dengan ikan yang terlihat ngambang? Justru kalau ada 1 atau 2 ekor ikan yang mengambang ke permukaan, itu tandanya yang mati di dasar kolam itu sebenarnya jauh lebih banyak. Contohnya begini, misalkan dalam 1 hari ada 10 ekor lele yang mati, dan yang 9 ekor ini dia habis dimakan di bawah permukaan air oleh teman-temannya sendiri. Dan setelah lele-lele yang hidup ini kenyang, sisanya yang 1 ekor dia baru mengambang atau mengapung ke permukaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan analisa. Misalnya, dalam 1 kolam kita tebar 1000 ekor ya. Secara matematis, panennya harus mencapai 125 kilo. Nah, itu dari mana? Perhitungannya adalah 1000 ekor dibagi panen sekilo isi 8, hasilnya sekitar 125 kilo. Tapi pada kenyataannya ketika panen ini hanya mencapai 90 kilo. Jadi 35 kilonya ini terkesan hilang. Dan itu baru 1 kolam ya. Bagaimana kalau dia punya 50 kolam, bagaimana kalau dia punya 100 kolam? Kerugiannya bisa mencapai ton-tonan. Kemudian si pemilik ini langsung curiga, ada yang nyuri. Padahal kalau dicek dari pakan, semuanya ini bisa ketahuan, teman-teman. Kenapa bisa ketahuan? Nah, perhitungannya tuh seperti ini. Untuk 1000 ekor ikan lele biasanya menghabiskan 4 karung pakan sampai masa panen. Dalam 1 karung ini kan ada 30 kilo ya. Jadi 4 karung dikali 30 kilo, yaitu 120 kilo ya. Tapi setelah dicek, ternyata hanya menghabiskan 3 karung pakan, yaitu 90 kilo pakan. Kalau pakan yang masuk ini hanya 90 kilo, wajar saja kalau hasil panennya juga hanya 90 kilo. Karena konsep ikan lele ini 1:1. Jadi ketika pakan yang dihabiskan adalah 90 kilo, maka hasil panennya hanya 90 kilo. Kalau kita mau panen 120 kilo ikan, pakan yang dikeluarkan juga harus 120 kilo ya. Dan itu bukan karena dicuri, tapi karena ikan itu sudah banyak mati sebelum sempat untuk dipanen. Kemudian kenapa di nila tidak ada masalah seperti ini? Karena di ikan nila itu tidak kanibal ya, jadi kematian itu bisa terlihat dengan jelas. Ikan nila mati awalnya tenggelam di dasar kolam, beberapa jam kemudian dia akan mengapung
semuanya terlihat, bisa dihitung. Itulah mengapa pembudidaya nila jarang ada kasus curiga orang mencuri ikan. Sedangkan di lele, kematiannya di dasar, langsung dimakan teman-temannya, dan sisanya menghilang tanpa jejak. Andaikan menyisa tulang dan tengkorak, itu pun nggak lama dia akan lebur ya. Jadi nggak bisa dihitung dengan jelas ada berapa bangkai yang mati. Inilah kenapa persepsi ikan saya diserok orang hanya terjadi di budidaya ikan lele, bukan di budidaya ikan nila. Masalah utamanya bukan pada maling, bukan pada tetangga, dan bukan juga pada karyawan. Masalahnya ada di sistem tradisional. Selama sistemnya masih tradisional, kematian ikan terus terjadi secara diam-diam, dan panen akan selalu jauh dari target. Sedangkan sistem modern seperti bioflok ini memiliki ekosistem bakteri baik yang menjaga air untuk tetap stabil dan bisa menekan bakteri jahat selama 24 jam penuh. Itulah kenapa bioflok jauh lebih aman, lebih stabil, dan lebih akurat soal jumlah kematian. Budidaya itu bukan sekedar menebar benih lalu berharap hasil panennya akan bagus. Budidaya itu adalah ilmu, kontrol, dan sistem yang tepat. Saya membagikan pengalaman ini agar kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar kalian tidak menuduh orang yang tidak bersalah, dan agar kalian paham bahwa keberhasilan itu tidak hanya soal pakan dan bibit, tapi juga soal sistem yang benar. Dengan ilmu yang tepat dan pendampingan yang terpercaya, budidaya bukan lagi soal perjudian, tapi bisa menjadi usaha yang stabil dan menguntungkan. Jangan lupa follow dan subscribe Pesona Lele Group. Begitu terus perjalanan kami dari kolam menuju kesuksesan yang nyata. Pesona Lele Group, real progress, real success. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.